Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil ukhra, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang mana pada kesempatan kali ini, kesempatan yang cukup berbahagia ini, Allah masih memberikan kenikmatan, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa melakukan amal-amal baik, untuk senantiasa mempraktekkan atau melaksanakan amalun salih, perbuatan-perbuatan yang baik yang dampaknya nanti mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengucapkan kalimat alhamdulillah fil lisan, namun tidak cukup hanya kita mengucapkan kalimat atau tahmid tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tahmid itu fungsinya memuji kepada Allah, memuji kepada Allah tentang apa-apa yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat yang cukup besar yang Allah berikan kepada kita, adanya iman di dalam hati kita, adanya Islam dalam hati kita, yang saat ini kita masih mampu melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, atau ibadah-ibadah ghair mahdhah, ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah mahdhah yang kami maksud adalah ibadah yang disyariatkan, yang diwajibkan kepada hambanya, seperti sholat 5 waktu, seperti puasa, yang sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tradisi para ulama-ulama salaf, tradisi para umat-umat terdahulu dan para sahabat-sahabat, yakni di saat beliau masuk di bulan Rajab, di samping beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan juga beliau-beliaunya mempersiapkan segala sesuatunya
yang berkaitan nanti untuk dipraktekkan di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita tidak siap-siap sekarang, bagaimana mungkin kita bisa memaksimalkan yang namanya bulan suci Ramadan nanti? Kalau kita di bulan Rajab ini yang tinggal 2 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kalau kita tidak mempersiapkan mulai saat ini, maka bagaimana mungkin kita bisa memaksimalkan, bagaimana mungkin kita bisa mengoptimalkan bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah karuniakan kepada kita. Makanya tradisi para ulama-ulama terdahulu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di saat bulan Rajab beliau mengkencangkan yang namanya ibadah kepada Allah. Yang tentunya hal itu kalau kita sudah terbiasa, sudah mulai tertarbiyah terkait dengan amalan-amalan salih di bulan Rajab ini, maka Sya'ban, Ramadan akan terus senantiasa yang namanya amalan salih itu tetap kita akan lakukan, bahkan terus akan meningkat, jamaah. Bukankah kita tahu keimanan itu sifatnya al-yazidu wa yanqus, bahwa iman itu adalah fluktuatif, naik turun, dan sebaliknya amal pun juga demikian. Karena kita melaksanakan suatu amalan yang baik itu tentu tidak lain tidak bukan dorongan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meridhai kita, maka Allah berikan hadiah yang besar, yakni kenikmatan yang tiada tandingnya, yakni jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya semaksimal mungkin di bulan ini kita senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik yang tentunya nanti kita akan panen di saat bulan suci Ramadan. Terkadang kita jamaah kalau kita tidak menyiapkan mulai saat ini bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan, kita tidak siapkan saat ini, maka tentu kita nanti akan mengalami sebuah kekagetan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Bulan Ramadan yakni bulan Syahrul Quran, sementara kita jarang atau tidak pernah baca Al-Quran. Maka nanti ketika bulan suci Ramadan itu pun kalaupun kita mengkencangkan jamaah kita untuk tilawah Al-Quran, untuk yaumul qiyamah, salat malam, kalaupun kita mengkencangkan itu paling awal-awalnya saja. Tetapi ketika sudah masuk di 10 kedua, 10 ketiga, kita sudah mulai kendor. Kenapa hal itu terjadi, jamaah? Karena kita tidak mempersiapkan di awal tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan. Perbanyak baca istighfar, perbanyak tilawah Al-Quran, mengkencangkan sedekah kita di bulan suci Ramadan. Kita senantiasa melaksanakan salat malam. Kalau di bulan suci Ramadan itu kita salat malamnya diganti dengan tarawih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting itu di bulan suci Ramadan yakni amalan yang disebut dengan qalbu, amalan hati. Puasa itu tidak cuma hanya pada aspek zahirnya saja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin, begitu banyak orang yang nanti berpuasa yang puasanya itu hanya sifatnya ilal ju' wal atas. Sifatnya hanya dia mampu menahan yang namanya lapar dan dahaga, dan tidak membekas apapun terkait dengan bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syahrut tarbiyah. Bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan pendidikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tersebut, bahwasanya Allah mengatakan di akhir ayatnya itu, la'allakum tattaqun, agar orang-orang yang berpuasa itu senantiasa ketika keluar di bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita membahas masalah takwa.
Bahwasanya takwa itu gemar berinfak. Yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Artinya mengeluarkan infaknya, mengeluarkan sedekahnya, fis syarra dalam keadaan lapang, wad dharra dalam keadaan sempit. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satunya. Dan kemarin kita sudah bahas jamaah. Nah, maka pada kesempatan kali ini jamaah yang dimulakan oleh Allah, yuk di bulan Rajab ini kita siapkan segala bentuk amalan-amalan yang baik agar kelak nanti kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Kita sudah tidak kaget dan sudah mempersiapkan diri tentang apa-apa yang sudah kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan. Eman jamaah yang dimulakan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah 1 tahun. Hanya ada 1 bulan yang Allah muliakan, yakni Syahrul Ramadan. Nah, makanya kita siapkan mulai saat ini. Maksimalkan bulan suci Ramadan. Karena kita yakin bulan Ramadan yang kemarin kita belum maksimal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup kita bergelut dengan dunia ini 11 bulan? Bulan Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita bahwasanya orang yang bisa meraih bulan suci Ramadan sebagaimana soal qadar dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di akhir bulan Ramadan, yakni 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Allah menjanjikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Lailatul Qadri, yakni malam Qadar. Qadar itulah kemuliaan jamaah. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka Allah di sini menjelaskan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan apakah kalian mengetahui tentang apa-apa itu, yakni yang berkaitan dengan Lailatul Qadri, bahwasanya malam Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memberikan pertanyaan di ayat kedua dan Allah memberikan jawaban di ayat yang ketiganya, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik. Nah, ini menggunakan kalimat khairun, lebih baik. Min alfi syahrin, dari 1000. Alfin itu 1000, syahrin itu bulan. Nah, Allah menegaskan di sini bahwa Lailatul Qadri khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan kepada tahun, ya Masya Allah. Kita mungkin, makanya kita jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinobatkan sebagai umat yang baik, umat yang paling baik. Meskipun pada faktor usia kita ini rendah, 63 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau kita melihat kepada umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa alaihissalam bahkan sampai ratus ribuan tahun beliau hidup. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari 12 bulan itu Allah sisipkan 1 bulan untuk bagi hamba-hambanya meluangkan waktunya untuk meraih kesempatan yang besar, kesempatan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yakni apa itu? Syahrul Ramadan. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah mafhum dan faham semua tentang keutamaan bulan suci Ramadan, bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, di mana di dalamnya bulan suci Ramadan itu penuh dengan yang namanya tarbiyah atau pendidikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah bahwasanya Allah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu melaksanakan ibadah puasa. Dan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya mewajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Tentunya di bulan suci Ramadan itu kita tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya bulan suci Ramadan sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak cuma hanya sekedar menahan lapar, tidak cuma hanya sekedar menahan dahaga, tetapi jauh daripada itu jamaah. Bahwasanya puasa itu harus semua mempuasakan, harus semua organ-organ tubuh, mata, pendengaran kita, lisan kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, semua organ-organ tubuh yang Allah ciptakan yang ada pada diri kita harus dipuasakan. Tidak cuma hanya lisan kita dipuasakan. Artinya tidak tidak memasukkan bagian daripada makanan, minuman dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya hanya membatalkan puasa. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak para umat muslim puasa jalan, tapi ghibah tetap berjalan. Banyak umat muslim puasa jalan, tapi dia tidak melaksanakan salat 5 waktu. Nah ini ketika hal-hal semacam ini sama halnya kebohongan semata. Artinya dia tidak mendapatkan poin-poin penting yang ada di bulan suci Ramadan. Bukankah Ramadan itu suatu amalan yang mana kita melaksanakan di bulan-bulan yang lain hanya diberikan satu pahala oleh Allah? Maka di bulan suci Ramadan itu Allah melipat gandakan terkait dengan yang namanya pahala-pahala tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mempersiapkan diri. Di bulan suci Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri. Tentunya mempersiapkan diri kita ini mulai sekarang ini. Makanya doa itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban nanti, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan dan pertemukan kembali kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di doa ini kita melaksanakan suatu perintah yang Allah perintahkan, baik itu ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Artinya ibadah ghairu mahdhah itu kita mengkencangkan yang namanya sedekah, kita mengkencangkan yang namanya saum, baik itu puasa di hari Kamis, hari Senin, Yaumul Bait dan sebagainya. Kita mengkencangkan itu agar apa? Agar nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah punya bekal yang cukup untuk mempersiapkan atau untuk memasuki di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, yang mana ketika kita berkaca kepada dunia pendidikan tidak lepas dengan yang namanya ujian jamaah. Kita untuk menaik pangkat, untuk menaik tingkat, untuk menaik kelas, maka tentu itu harus melalui proses ujian terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk menyingsingkan lengan baju kita untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan, yakni menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh yang namanya hati tenang, hati nyaman, dan berharap kita kepada Allah. Ramadan yang tahun ini tentunya bulan suci Ramadan yang kita harapkan kita lebih maksimal untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Dan jangan lupa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan itu nanti ketika sudah melalui 1 tahun jamaah. 1 tahun itu waktu yang cukup lama.
Nah, maka daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk meluangkan waktu kita di bulan Rajab ini untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban kita lebih tingkatkan kita amalan atau ibadah kita kepada Allah. Dan puncaknya nanti ketika bulan suci Ramadan, maka kita sudah memetik daripada hasil ketika sudah kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Rajab, ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, maka Ramadan sudah terlatih dan terbiasa kita melaksanakan ibadah-ibadah. Baik itu ibadah mahdhah, lebih-lebih ibadah ghairu mahdhah, lebih-lebih ibadah mahdhahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini jamaah, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu jamaah, secara fisik mungkin tentunya makan, minum, kita itu membatalkan puasa. Tetapi ada hal yang paling penting jamaah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda, begitu banyak kelak orang itu yang berpuasa, yang dimana puasanya dia tidak mendapatkan apapun, illal ju'i wal atas, kecuali dia hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Artinya secara non fisik atau secara batiniah, puasa kita itu batal. Secara fisik mungkin puasa kita tidak batal jamaah, tetapi secara non fisik puasa kita itu sudah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ketika tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa, padahal harapan kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan di awal, lakukan segala bentuk amalan-amalan baik di puasa di bulan Ramadan. Hindari yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari yang pertama yaitu ghibah, membicarakan orang lain. Terkadang kita lost control jamaah. Meskipun kita di bulan suci Ramadan, terkadang kalau kita ngumpul dengan teman-teman, ngumpul dengan kerabat-kerabat kita, tanpa disengaja, tanpa disadari, obrolan-obrolan kita, tanpa disadari ada nuansa ghibahnya. Nah, ketika ada nuansa ghibahnya, maka puasa kita tidak mendapatkan apa-apa jamaah. Jadi diupayakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus dipuasakan, lisan kita harus dipuasakan. Maksud dipuasakan dari kalimat-kalimat yang tidak punya faidah apapun. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir faltakul khairan aw liyasmut." Siapapun orang atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kiamat, faltakul khairan, maka hendaklah dia mengatakan perkataan atau pernyataan yang baik, yang mengandung hikmah, yang mengandung nasihat kepada saudara-saudarinya. Perkataan yang baik di sini adalah sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi. Artinya kalimat yang baik itu mengandung nasihat, mengandung ayat dan hadis. Kalau kita tidak mampu mengatakan faltakul khairan, mengatakan kalimat-kalimat yang baik itu, maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada pilihan atau ada alternatif yang satu, awliyasmu, maka lebih baik diam. Di bulan suci Ramadan jamaah, hindari kita banyak ngobrol, perbanyak kita tilawah Al-Quran, perbanyak kita beristighfar kepada Allah, perbanyak kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sedekah,
perbanyak mendengarkan kajian, perbanyak amalan-amalan yang baik lah. Secara umum amalan yang baik. Amalan yang baik itu banyak kalau kita rincikan. Mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, tilawah, terus sering berikan nasihat kepada saudara-saudari kita atau teman-teman kita. Hindari aktsirul kalam, hindari banyak berbicara kita. Ketika sudah kita banyak bicara, maka dipastikan jamaah, di setiap kalimat-kalimat kita itu pasti akan mengandung yang namanya kemaksiatan kita kepada Allah. Itu yang pertama jamaah. Yang kedua, hindari juga maksiat daripada mata dan pendengaran kita. Yakni jangan membiarkan mata kita ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan biarkan mata kita atau pendengaran kita ini melihat, mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mata melihat maksiat-maksiat kepada Allah, kemungkaran. yakni ada orang yang berghibah, ada orang yang memfitnah. Sementara kita mengetahui dan paham tentang itu, kita biarkan hal itu karena mungkin bukan urusan kita. Ada orang yang tidak paham atau tidak mengerti terkait dengan hal-hal yang sifatnya agama. Sementara kita mengetahui tentang perkara agama tersebut, namun kita diamkan hanya mungkin karena alasan dia tidak bakalan mau ketika berikan nasihat. Maka tidak begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu bisa dikatakan adalah maksiat mata dan maksiat telinga. Karena apa? Membiarkan kemungkaran yang di hadapan kita. Jadi itu bagian daripada maksiat kita kepada Allah. Melihat yang bukan muhrimnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika seorang laki-laki melihat perempuan lebih daripada 3 kali atau mengandung syahwat, maka itu pun juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik telinga kita, sementara kita tidak ada niatan untuk memperbaiki kalimat itu yang dikeluarkan oleh saudara atau saudari kita, maka itu pun juga bagian daripada kemaksiatan kepada Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang paling mudah untuk kita menghindari daripada kemaksiatan organ-organ kita, yakni Allah melalui nabinya memberikan opsi yang terakhir. Kalau kita tidak mampu menegur secara lisan, tidak mampu menegur secara kekuasaan, maka adhaful iman, yakni kita membantu dengan doa. Kita doakan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan hidayah oleh Allah sehingga beliau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga jamaah, jangan biarkan organ-organ tubuh kita, tangan kita, kaki kita ini melangkah atau mengangkat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misal, kaki kita harusnya kita datang ke masjid, harusnya datang ke tempat pekerjaan kita. Yang dimana tempat pekerjaan itu kalau kita betul-betul ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada unsur ibadahnya jamaah. Maka ketika kaki kita ini dilangkahkan kepada hal-hal yang baik di bulan suci Ramadan, Allah lipatkan ganda terkait dengan pahala tersebut. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai organ-organ tubuh kita, wabil khusus al-qalbu, hati kita, jangan sampai sedikit pun ada unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah, ghibah, memfitnah, berprasangka yang buruk kepada saudara-saudari kita. Itu yang paling penting jamaah. Insya Allah kita semuanya pasti akan mampu menahan yang namanya membatalkan puasa yang berkaitan dengan fisik, yakni makan dan minum. Tetapi tidak semua orang mampu yang namanya menahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ini yang paling penting jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu
memberikan jaminan kepada orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at tersebut, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man khafa, dan barang siapa yang takut, wa amma man khafa, dan siapapun yang dan barang siapa yang takut maqama, kedudukan atau kebesaran, Rabbihi, Tuhan kita, pencipta kita, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan an-nafsa, dari dirinya, nafsunya. Jadi kalau kita pahami jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah akal, tempatnya di sini. Unsur yang kedua adalah al-qalbu, perasaan. Unsur yang ketiga itu adalah yang namanya an-nafs. Nafsu itu bukan jiwa, nafas itu bukan jiwa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan nafsu itu jiwa. Tetapi di dalam ilmu psikologi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa unsur manusia, nafsu itu pasti yang berkaitan dengan yang namanya kejelekan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa nahan nafsa 'anil hawa, dan barang siapa yang mampu menahan anil hawa, dirinya, anil hawa, dari nafsu. Hawa itu nafsu. Nafs itu apa? Nafsu di sini jiwa. Hawa yakni nafsu. Ya. Nafsu itu pasti bermuara kepada hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa nafs itu jiwa. Yani kalau dalam ilmu psikologi itu pengendalian diri kita. Makanya anil hawa, kalau di dalam bahasa Arabnya yaitu al hawa, nafsu. Kalau nafsun itu, nafsun yakni jiwa. Kalau al hawa itu nafsu. Al hawa itu pasti bermuara kepada kejelekan. Meskipun ada ulama yang membagi daripada al-hawa itu, ada nafsul lawama, nafsul mutmainnah, dan lain sebagainya. Tetapi di sini menggunakan saya Al-Fakir menafsirkan terkait dengan al-hawa, yaitu nafsu yang bermuara kepada yang jelek. Karena di sini maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat yang 41, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka ketika kita mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah berikan reward, Allah berikan hadiah, yakni surga, dia al ma'wa, yang dimana di dalam surga itu tempat kembalinya kita, yang mana surga yang indah. Begitu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada korelasinya atau ada munasabahnya dengan surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yani kalimat la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu pasti dia akan mampu menahan hawa nafsunya, pasti dia akan mampu mengendalikan dirinya. Nah, maka tujuan puasa itu jamaah, la'allakum tattaqun, agar kita ini semuanya bertakwa kepada Allah. Dan sifat orang yang bertakwa itu, yakni salah satunya adalah wanahan nafsa 'anil hawa, yakni mampu mengendalikan dirinya. Mampu mengendalikan dirinya, tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak melaksanakan hal-hal yang subhat. Maka Allah berikan reward atau hadiah, yakni fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali kita yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami tegaskan, di bulan Rajab ini kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetapi tidak cuma hanya cukup kita berdoa kepada Allah, namun kita mempersiapkan amalan-amalan kita yang nanti kita akan bawa di bulan suci Ramadan, agar bulan Ramadan kita maksimal dan optimal untuk kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pada kesempatan kali ini, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Subhanallah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan Rajab ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan. yakni kita mengharap ridho Allah, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di situ akan memberikan ghufirah, akan mengampuni, memberikan ampunan kepada kita semuanya, ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang dahulu. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak persiapkan saat ini, di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban yang akan datang, kita tidak persiapkan untuk menyambut Ramadan, bagaimana mungkin hati kita bisa nyaman? Bagaimana mungkin hati kita bisa gembira untuk menyambut bulan suci Ramadan? Jamaah yang dimulakan oleh Allah, lisan kita bisa mengatakan kita bangga dan bahagia menyambut bulan Ramadan, tetapi hati kita yang tahu hanya kita dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat dari fisiknya, Allah tidak melihat dari casingnya, walakin yanzuru, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, yanzuru ila qulubikum, hati kita, wa a'malikum, perbuatan kita. Apakah hati kita ikhlas menerima kedatangan dari bulan suci Ramadan? Hanya kita yang tahu dan Allah. Wa a'malikum, dan kita mengoptimalkan segala perbuatan-perbuatan baik di bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, jamaah yang dimulakan oleh Allah, mari bersama-sama untuk menyingsingkan lengan baju, mempersiapkan untuk kita menyambut bulan suci Ramadan sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang senantiasa menyambut bulan suci Ramadan dengan hati gembira dan hati berharap kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan tausiah pada kesempatan kali ini, yakni temanya, yakni kita harus mempersiapkan bulan suci Ramadan ini agar kita lebih optimal dan maksimal untuk melaksanakan ibadah mahdhah atau ibadah mahdhah di bulan suci Ramadan, dan hindari jamaah yang dimulakan oleh Allah yang secara non fisik itu membatalkan puasa, yakni hal-hal yang berkaitan dengan ghibah, fitnah, membicarakan kejelekan orang lain dan sebagainya, itu dihindari. Perbanyak baca Quran, perbanyak baca istighfar, hindari banyak berbicara, hindari banyak ngobrol. Di bulan suci Ramadan diupayakan curahkan waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, bukan berarti kita bolos untuk bekerja. Bekerja itu ibadah. Tapi di saat di tengah-tengah atau di sela-sela kita bekerja, jangan lupa baca meskipun satu ayat. Keluarkan sedekah meskipun itu satu senyuman. Jangan lalui kita hari-hari kita dengan qiyamul lail meskipun itu satu rakaat, jamaah. Itu saja mungkin jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada baiknya, wallahi itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan dari penyampaian dari saya pribadi, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Makanya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan penyampaian atau apapun itu.
Wallahi, mohon maaf al-fakir ini, mohon maaf yang tiada batas, yang tiada terhingga. Jamaah dimulakan oleh Allah di akhir tausiah kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemaksimalan kita untuk melaksanakan ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa irhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma thabbitna fi ma hafidhta wa barik li fi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nashina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan dan diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah puasa nanti, dan mudah-mudahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita bisa mengencangkan ibadah kita, yang mana mengencangkan ibadah itu sebagai syarat kita untuk nanti menerima atau menyambut bulan suci Ramadan itu dengan hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang lapang. Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa di bulan Rajab dan Sya'ban, kita sudah terdidik di bulan Rajab dan Sya'ban untuk melakukan amalan-amalan yang baik yang kita persiapkan nanti di bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan perjumpaan kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.